Nuris. Bersama saya Rodatul Jamila. Kawan-kawan di rumah, apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Well guys, meskipun kita sudah melewati masa pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan tetap menjaga jarak. Well, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya sama bintang tamu spesial kita kali ini, aku mau kasih informasi penting nih buat kalian semua. Apa itu? Simak artikel berikut. Nah, dari artikel tersebut kita bisa mengetahui betapa pentingnya TOEFL itu. TOEFL sendiri merupakan sebuah tes untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Skor TOEFL ini biasanya digunakan sebagai persyaratan masuk perguruan tinggi, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jadi penting banget nih ya buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Well, apa hubungannya sih sama podcast kita kali ini? Tentu saja, podcast kali ini karena membahas tentang prestasi siswa, tentunya kita akan mendatangkan narasumber spesial di mana dia merupakan siswi dari SMA Nuris Jember yang berhasil menembus skor 550 pada TOEFL ITP test. Keren banget gak sih? Penasaran siapa dia? Ini dia, welcome Kak Salsa Bilananda. Hi. Well, how are you today Kak Salsa? I'm well, thank you. How about you? I'm very well, thanks. Well, Kak Salsa, kayaknya penonton di rumah udah gak sabar nih, pengen tahu siapa Kak Salsa. Boleh kenalan Kak? I'm Salsa Bilananda, you can call me Salsa. Kebetulan aku adalah seorang siswa dari lembaga SMA Nuris yang sekarang lagi belajar di kelas 12 IPA 1. Kebetulan juga dari awal aku masuk sini sudah ikutan ekskul TOEFL. Wah, dari ekskul TOEFL nih guys. So, Kak Salsa, tadi Kak Salsa bilang Kak Salsa ini dari ekskul TOEFL gak sih? Iya, bener banget. Nah, kenapa sih Kak harus TOEFL? Kan kalau yang kita tahu nih ya, TOEFL itu ngerjain soal, bahasa Inggris pula, kan jelimet itu. Gimana? Kenapa kok harus TOEFL Kak? Because I prefer to do some occasion than talking in front of public. Jadi dari awal aku juga emang sudah curious banget dan juga udah interest banget sama yang namanya TOEFL gitu loh. Jadi aku ikutan yang namanya TOEFL itu. Suatu hal apapun yang kita suka pastilah ya ada part yang buat kita suka banget sama hal itu. Benar gak sih? Bener banget. Dari Kak Salsa sendiri, part apa nih yang paling disukai dari TOEFL? I really like the listening section karena dari awal aku memang suka banget sama yang namanya dengerin sesuatu. Baik itu dengerin musik, dengerin radio, dengerin podcast, atau apapun itu. Makanya aku suka banget sama yang namanya listening section. Wah, ternyata kebiasaan kita membuat kita mudah dalam melakukan hal sesuatu. Iya, bener banget. Termasuk kalau kita suka dengerin musik nih, tanya Kak Salsa, kita akan lebih mudah nanti di listening section kalau ikutan tes TOEFL. Nah, untuk part yang bikin Kak Salsa greget nih di TOEFL, ada apa tuh? I don't really like the structure section. Jadi sebenarnya structure section itu ada dua part. Yang pertama itu part written expression sama error analyzing. Nah, aku tuh nggak begitu suka sama error analyzing karena itu kan literally mencari kesalahan dari kalimat. Nah, aku nggak begitu suka sama yang namanya mencari kesalahan, apalagi mencari kesalahan orang lain ya kan. Nah, itu dia guys. Jadi buat yang di rumah, gak usah mencari kesalahan orang lain dulu. Cukup perbaiki diri kita dan lakukan yang terbaik. Nah, untuk hal kayak gitu nih, untuk sesuatu yang bikin greget di TOEFL, Kak Salsa punya solusinya nggak buat kita semua? Yang jelas kita harusnya bersikap profesional karena ini buat pembelajaran, bukan buat kehidupan sehari-hari. Nah,
Jadi pas waktu kita nyari kesalahan dari suatu kalimat kan kita emang dicari kesalahannya untuk dibenarkan juga, sekaligus buat belajar gimana sih kalimat yang benar itu. Jadi gitu. Wow, jadi kayak gitu ya Kak Sal ya. Nah, untuk Kak Salsa sendiri nih ya, kan ikutan TOEFL. Untuk mengetahui skornya Kak Salsa itu biasanya Kak Salsa ada tes kayak gitu? Well, selama aku ikutan Excel TOEFL ini, aku selalu pergi ke LKP Texas Jember buat ngelakuin tes bulanan rutin. Nah, itu bener-bener increasing my score karena kita bener-bener difasilitasi tiap bulannya buat pergi ke sana. Wah, keren banget gak sih Nuris itu? Semua yang berhubungan dengan bakat dan minat siswa difasilitasi semua. Kayak Kak Salsa contohnya, pergi ke Texas untuk melakukan tes TOEFL. Boleh cerita gak Kak Salsa? Jadi ikutan TOEFL nih ya, Kak Salsa bisa ikutan lomba apa aja nih? Of course yang di bidangnya bahasa Inggris lah ya. Aku biasanya joinan Olimpiade Bahasa Inggris. Boleh cerita pengalaman apa aja sih yang kakak dapatkan di Olimpiade itu dan achievementnya deh, boleh. I don't really remember about my experience, tapi aku ingat beberapa achievementku. My first medal I got when I joined BSC. Aku dapat perunggu pertamaku di situ, dan itu juga termasuk medal pertamaku. Wow. Yang kedua, I also joined KSI. I got my first gold medal. Yang ketiga, pas aku join Posse Got Talent di penyisihan, aku dapat silver medal. Wow. And then the final one, I got my gold medal. And then I also join Thinking Skill yang diadakan sama BBC Jakarta. I get my second runner up. Then I also join Brilliant English Competition. I get my silver medal. And I also join Hardiknas and I get my gold medal. Terus aku terakhir joinan NSC dan aku dapat silver medal di situ. And then my best achievement for me when I joined IGP TOEFL test in LKP Texas Jember, I get my highest score yaitu 550. Wow, itu skor yang tinggi banget ya Kak Salsa ya. Iya, bener banget. Nah, pasti ada dah satu pengalaman yang Kak Salsa itu tidak bisa melupakan. Boleh kasih tahu pengalaman yang mana? Of course when I joined KSI because this is my first gold medal, and the second one when I joined IGP TOEFL test because this is my highest score, I get my 550 score. Wow, perlu kalian ketahui, skor 550, apalagi itu ITP, itu bukan skor yang kecil ya guys, apalagi untuk seukuran anak SMA. Nah, kita doakan bareng-bareng, semoga nanti Kak Salsa skornya semakin meningkat. Amin. Amin. Pastinya Kak Salsa punya prosesnya panjang tuh untuk mencapai nilai setinggi itu. Boleh ceritakan nggak Sal? Prosesnya kayak gimana? Ya pastinya nggak gampang sih. Aku ikutan pembinaan selama 1 bulan full. Di situ sometimes I feel like I'm tired. I feel like I also bored and ya sometimes aku tertekan sama itu semua. Tapi ya aku kembali lagi. Aku ingat sama keluargaku, teman-temanku dan juga guru-guruku yang selalu give me support. Jadi aku kembali semangat lagi. Wow, itu. Jadi kalian kalau sudah patah semangat nih, dari Kak Salsa itu kita bisa belajar. Ketika kita patah semangat, kita bisa bangkit lagi ketika apa? Ketika kita mengingat bahwa ada orang yang harus kita banggakan. Bener gak Kak Salsa? Bener banget. Wow. Terus Kak Salsa tadi sempat ada di titik jenuh nih ya, di waktu pembinaan TOEFL ITP test itu. Ya. Kenapa sih Kak Sal harus sampai sejenuh itu? Kak Salsa emangnya mulai bahasa Inggris ini dari mana? Sebenarnya pas waktu SD aku bener-bener nggak bisa yang namanya bahasa Inggris. Selalu remedi dan remedi lagi. Terus akhirnya aku baru berani ikutan yang namanya lomba bahasa Inggris itu waktu SMP. Dan ya jujur aja aku kalah pas waktu itu. Terus akhirnya I found this boarding school dan di sini skillku bener-bener dikembangin lagi dan bakatku bener-bener dikembangin banget dan juga difasilitasi banget. Wow Kak Sal, nah melihat dari prestasinya Kak Salsa ini kayaknya udah lama nih Kak Salsa menekuni bahasa Inggris. Bener nggak tuh? Ya. Dari mana nih? Boleh diceritakan? Jadi sebenarnya pas waktu SD itu aku nggak begitu suka sama yang namanya bahasa Inggris karena aku selalu remedi lagi. Dan aku baru berani join English competition pas waktu aku di kelas 9 SMP. Nah, tapi yang jelas nggak menang lah ya.
Then I found this boarding school, dan di sini bakat serta skillku tuh benar-benar dikembangin banget. Dan aku benar-benar bersyukur aku sudah masuk di boarding school ini. Wah, Kak Sal, bagus banget ya. Ternyata Kak Salsa itu emang menekuni dari dulu, meskipun dia itu sempat kalah waktu kelas 9, tapi dia nyoba lagi dan akhirnya mendapatkan sekolah yang benar-benar memfasilitasi itu semua. Iya, bener banget. Jadi bakat dan minatnya Kak Salsa itu terus berkembang di situ ya Kak Sal. Iya, bener banget. Well, terus ngomongin tentang cita-cita nih Kak Sal, kan udah hampir lulus nih kan ya. Kak Salsa, cita-citanya apa sih? Sebenarnya aku pengen banget jadi dokter. Amin. Karena aku pengen bisa bantuin orang-orang di bidang kesehatan. Well, semoga Kak Salsa bisa diterima ya guys di pendidikan kedokteran ya. Amin. Kalau boleh tahu gak Sal, di mana sih univ impian Kak Salsa? Aku bener-bener pengen banget masuk ke Universitas Airlangga sejak aku SMP, dan semoga aja kewujud ya guys. Well, kita doain bareng-bareng ya guys, semoga Salsa bisa masuk di Universitas Airlangga di jurusan pendidikan kedokteran. Amin. Amin. Well, agak bingung sih, Kak Salsa pengennya kuliah di Universitas Airlangga Surabaya, sementara SMA-nya ada di SMA Nuris Jember. Emang Kak Salsa asal mana sih? Jadi sebenarnya aku asal Pamekasan, Madura. Dari Pamekasan, Madura. Terus kenal Nuris nih dari mana? Jadi sebenarnya sepupu-sepupuku emang sudah pernah sekolah di sini, dan they really recommended me to continue my study here karena di sini semua bakat-bakat santrinya itu benar-benar terfasilitasi dan juga dikembangkan banget. Dan ya aku tertarik lah ya. Oh, ternyata Nuris ini emang terkenal di mana-mana ya. Sampai-sampai Pamekasan pun tahu Nuris itu seperti apa. Karena memang apa? Karena memang prestasi siswa-siswi Pondok Pesantren Nurul Islam Jember ini memang sangat luar biasa sekali, baik di kancah kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Bahkan kak kelasku sendiri bilang, katanya kalau kita masuk ke Nuris dan kita nggak dapat achievement sama sekali, itu sayang banget gitu loh. Bener banget tuh. Kalau kalian perhatikan ya, santri di Nuris itu masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang tidak sedikit pula yang meraih prestasi di tingkat nasional ataupun internasional tadi. Wow Sal, nah sudah nih ya, harapan kamu ke depannya untuk TOEFL ataupun untuk Nuris ke depannya kayak gimana? Buat aku sendiri ke depannya, aku berharap aku bisa dapat skor yang lebih tinggi lagi dan juga bisa ngembangin skillku lebih baik lagi di bidang bahasa Inggris. Kalau buat Nuris sendiri, aku benar-benar berharap semoga ke depannya Nuris bisa lebih jaya lagi, lebih baik lagi, serta lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Dan buat adik-adik kelasku yang sekarang masih menekuni bidang TOEFL dan juga teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi belajar tentang TOEFL nih, semoga aja kalian dapat skor yang lebih tinggi dan lebih baik lagi daripada aku. Well, itu dia tadi harapan dari Kak Salsa untuk kita semua ke depan. Semoga cita-cita kita semua dapat tercapai dan apa yang kita impikan dapat terwujud. Amin. Amin. Nah, harapan dari Kak Salsa tadi merupakan akhir dari jumpa kita pada podcast Nuris kali ini. Tetap ikuti podcast Nuris untuk mengetahui lebih banyak lagi prestasi yang didapatkan oleh siswa-siswi pesantren Nuris Jember. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Don't forget to tap the notification bell untuk mendapatkan video terupdate dari channel kita. Mungkin itu saja dari kami. Have a nice day and see ya.